Saudara-saudara, ada gerakan di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah merupakan tablet-tablet yang memberikan suara ancaman kepada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengajak kalian berwisata sejarah mengenal Museum Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi landmark tanah kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan atau kanalurs sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kanalurs mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Di awal kita akan diperlihatkan sebuah mobil yang dulu digunakan oleh Bung Tomo, salah satu tokoh perjuangan di Surabaya. Untuk tiket masuk kita bisa memesan secara online dan membayar Rp5.000 di loket. Untuk para pelajar gratis karena cukup dengan menunjukkan kartu pelajar. Kalian yang masih pelajar bisa masuk untuk mengunjungi Tugu Pahlawan. Dalam lorong ini kita akan disajikan sebuah ukiran kayu yang menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia yang begitu heroik. Setelah turun melalui anak tangga, kita dapat melihat beberapa koleksi foto sejarah tentang penggunaan Tugu Pahlawan di masa lalu dan bagaimana prosesnya hingga diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan ini adalah nama-nama tokoh pelaku yang gugur pada saat perjuangan di tahun 1945. Lanjut memasuki area lantai 1, kita akan melihat beberapa koleksi sejarah di Museum Tugu Pahlawan dari pakaian dan diorama kehidupan. Dan salah satu yang menarik adalah sebuah patung yang dibuat dengan tujuan menggambarkan bagaimana berjuang kita merebut kemerdekaan di masa lalu yang sangat-sangat heroik. Dan for your information, dahulu penyebaran teks proklamasi di Surabaya menggunakan beberapa cara, yaitu salah satunya menggunakan sandi Morse dan dialek kedaerahan. Ini adalah teks proklamasi dalam bahasa Jawa. Dan yang berada di bawah adalah teks proklamasi dalam bahasa Madura. Dan juga ada koleksi kalender di mana kemerdekaan kita disahkan pada waktu itu. Koleksi seragam tentara. Dan ini adalah momen bersejarah yang terjadi di Surabaya, yaitu perobekan bendera Belanda oleh pejuang Indonesia yang terjadi di Hotel Yamato, Surabaya kala itu. Ini adalah pakaian yang digunakan oleh para pejuang. Ada juga pahlawan yang namanya sebagian besar mungkin digunakan di daerah di Indonesia, yaitu HR Muhammad.
dan beliau mendapatkan gelar pahlawan oleh pemerintah Indonesia. Menuju ke lantai 2, kita akan disajikan beberapa hasil rampasan senjata yang digunakan oleh para pejuang untuk melawan Belanda dan sekutunya. Dan ada beberapa kata-kata dari tokoh nasional yang terpajang dalam bingkai. Yang mungkin apabila kita baca akan membangkitkan rasa cinta pada keanekaragaman negara kita. For your information, pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dulunya Hindia Belanda. Pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya, yang terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan Persemakmuran Britania, yakni Angkatan Darat Hindia Britania dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah terbentuk dan banyak badan-badan perjuangan komunis. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan memiliki TKR, Tentara Keamanan Rakyat, atau yang sekarang bisa disebut Tentara Nasional Indonesia. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam pergerakan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Ki Hashim Asy'ari, Ki Haji Wahab Hasbullah, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga menggerakkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan. Pada waktu itu, masyarakat tidak begitu patuh kepada pemerintah, tetapi mereka lebih patuh dan taat kepada para kiai atau ulama, sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot dari hari ke hari sehingga hari Minggu ke minggu lainnya. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarah bangsanya. Jas Merah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya channel ini dapat terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.